bagaimana gereja akhirnya terlepas dari agama Yahudi, dari Yudaisme sebagai induknya, faktor-faktor sejarah apa, dan kemudian tantangan apa yang dihadapi gereja. Ada dua arus besar. Yang pertama adalah yang mau menarik gereja kembali ke Yudaisme. Artinya pemaksaan Taurat dengan segala macam aturan secara yuridis keagamaan atau legisme. Jadi yang menarik kepada Yudaisme kembali. Lalu yang kedua adalah tantangan dari Helenisme, di mana gereja harus menghadapi alam pikiran Yunani yang sangat kuat pada saat itu, yang bercorak panteisme. Artinya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi di satu pihak adalah monoteisme Yahudi yang disampaikan dengan berporos pada Taurat. Yang kedua adalah filsafat Yunani yang bertentangan dengan pemahaman Yudaisme dan Kristiani saat itu tentang Allah Sang Pencipta yang Maha Esa. Nah, saudara-saudara, itulah yang mewarnai perkembangan gereja selanjutnya. Jadi kalau kita melihat, sesungguhnya gereja itu muncul pertama kali di Yerusalem pada saat pencurahan Roh Kudus, lalu berkembang ke Antioquia, wilayah Syria. Nah, gereja di Yerusalem itu adalah gereja yang umatnya itu berlatar belakang Yahudi. Sementara gereja yang di Antioquia itu pengikut Yesus yang berasal dari orang-orang yang mayoritas bukan Yahudi. Nah, dua gereja ini kemudian berkembang lagi ke arah barat, ke Roma, yang kemudian melahirkan gereja Roma, lalu gereja Alexandria, karena Rasul Petrus itu setelah menyertai perjalanan Rasul Markus, setelah menyertai perjalanan Rasul Petrus sekaligus menjadi penerjemahnya di Roma, kemudian pergi ke Alexandria dan di sana dia melakukan penginjilan dan berdirilah gereja Alexandria yang sekarang masih dikenal dengan gereja Koptik Ortodoks. Sementara gereja yang di Antioquia sekarang dikenal sebagai gereja Syriak Ortodoks dengan varian perkembangannya, termasuk Katolik Syria, termasuk Maronit, itu semuanya basicnya adalah gereja Antioquia. Sementara yang di Roma itu menjadi sekarang ini Roma Katolik, dan yang satu lagi di Konstantinopel yang sekarang menjadi Ortodok Yunani. Dan nanti setelah gereja menghadapi tantangan ajaran Arius, itu sesungguhnya gereja masih satu. Jadi gereja dengan 5 pusat jurisdiksinya, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Roma, dan Konstantinopel itu masih satu. Jadi kalau ada sebutan gereja Roma, artinya gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan Apostolik. Di sini Katolik itu bermakna sebagai sifat dari gereja. Jadi gereja itu bersifat Katolik, ya, karena gereja itu berlaku bagi semua orang, atau di terjemahan Protestan gereja yang am. Sementara gereja dalam pengajarannya juga adalah gereja yang ortodoks. Dan nantinya istilah ortodoks, istilah Katolik itu menandai dari kata sifat menjadi kata benda. Akhirnya ada gereja ortodoks, gereja Katolik, dan dari gereja Katolik muncul yang namanya gereja Protestan yang lahir dari reformasi terhadap gereja Roma tadi. Nah, oleh karena itu saya memandang perlu untuk kita kembali ke akar. Kita tidak hanya sibuk bertengkar setelah
masa reformasi, tetapi kita akan kehilangan sejarah selama 16 abad sebelum reformasi. Baik itu dari aspek teologisnya, sejarahnya, maupun budayanya. Nah, saudara-saudara, gereja di Antioquia itu digembalakan pertama kali oleh Petrus sebelum Petrus menuju ke Roma. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Galatia, surat Galatia itu pernah terjadi gap antara gereja gereja Antioquia dan gereja Yerusalem. Gereja Antioquia inilah yang disebut Kristen. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, untuk pertama kali para pengikut Yesus itu disebut Kristianos. Sementara orang-orang Kristen yang berasal dari kelompok Yahudi itu mereka disebut dengan Nosrim, Nesarim, atau diterjemahkan dalam bahasa Arab Nasrani. Nah, tetapi nanti kata Nasrani itu sejak abad keempat juga dibajak oleh kaum bidat yang itu tidak lagi sama dengan Nasrani di abad pertama. Jadi gereja di Yerusalem itu dipimpin oleh seorang rasul yang tidak lain adalah saudara Kristus sendiri, yaitu Yakobus. Nah, kemudian ketika gereja meluas ke Antioquia, disitulah kemudian mulai pertentangan yang nyaris memecah gereja katakan di sana bahwa orang-orang Farisi orang Farisi yang sudah menjadi percaya di Kisah Para Rasul itu memaksakan hukum Yahudi itu kepada orang bukan Yahudi. Dan akhirnya terjadi sidang di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 15 bahwa orang Yahudi yang menjadi Kristen dia melakukan hukum Musa, sementara bangsa-bangsa lain yang menjadi Kristen tidak perlu menuruti hukum Musa, tetapi sebagaimana nanti kita bisa lihat, itu mereka mematuhi hukum Nuh. Dan sampai hari ini pun orang Yahudi juga memakai dokumen-dokumen mereka untuk membuktikan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak wajib melakukan hukum Musa. Nah, itu yang sudah clear dalam konsili Yerusalem tahun 49 Masehi. Nah, kemudian di situ ada ungkapan rasul bagi orang-orang yang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Rasul bagi orang-orang yang bersunat itu misalnya Yakobus itu melayani jemaat Yerusalem yang memang latar belakangnya Yahudi. Mereka tetap melakukan ibadah pada hari Sabat, tetapi bukan hanya Sabat. Di situ juga ada hari Minggu. Sehingga dalam Kisah Rasul itu dikatakan pada hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti, itu maksudnya adalah perjamuan suci atau Ekaristi. Dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Jadi pada hari Sabat mereka melakukan ibadah sabda, pemberitaan firman, sementara pada ibadah hari Minggu dia memperingati kebangkitan Kristus yang berpuncak pada Ekaristi, memakan tubuh dan darah Kristus. Mereka tetap disunat. Mereka tetap memiliki dua Paskah. Yang pertama adalah Paskah keluaran dari tanah Mesir, dan yang kedua adalah Paskah Kristen, yaitu penggenapan penggenapan dari Perjanjian Lama, yaitu Paskah kebangkitan Kristus. Itu bagi gereja yang di Yerusalem. Sementara bagi gereja yang di luar Yerusalem, tentu dia tidak merayakan Paskah Yahudi lagi. Dia hanya punya Paskah Kristen, kebangkitan Yesus. Karena yang mengalami istilahnya keluaran dari tanah Mesir itu kan sebenarnya peringatan Paskah nasional bangsa Yahudi. Kalau kita orang Indonesia, Paskahnya 17 Agustus 1945 itu pembebasan kita sebagai bangsa. Tapi pembebasan kita sebagai umat beriman dari kebinasaan menuju hidup yang kekal, itulah Paskah Kristiani. Nah, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Kemudian antara tahun 33 ya gereja itu berdiri, semua masih disebut Nasrani, baik itu Yahudi maupun bukan Yahudi.
Satu contoh misalnya, Paulus yang disebut rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat, disebut sebagai salah seorang pemimpin sekte Nasrani dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Tetapi juga Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang bukan Yahudi mulai disebut Kristianos. Mula-mula rumah ibadah Kristen pun belum disebut gereja. Itu masih disebut sinagogi. Misalnya dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 2. Jikalau orang masuk ke dalam kumpulanmu, kata kumpulanmu di sini sinagogi Imon. Nah, kemudian pada tahun 33 itu mulai berdiri sampai tahun 62 Masehi, banyak pertobatan dari kalangan orang Farisi. Mengapa? Ini tidak ada dalam kitab suci, tetapi bisa disimpulkan secara implisit dari catatan bapak-bapak gereja dan juga catatan sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, Yosefus itu bercerita tentang ketokohan Yakobus, saudara Kristus, yang dihukum mati oleh Sanhedrin tanpa pertimbangan Prokurator Albinus tahun 62 Masehi. Apa sebabnya Yakobus dihukum mati menurut Yosefus? Karena orang-orang Saduki sangat marah kepada Yakobus karena Yakobus membela kepentingan orang-orang Farisi. Kenapa dua sekte ini pernah gap ya, keras sekali? Karena penguasa bait suci pada masa itu selalu orang Saduki. Orang Saduki dapat dikatakan sebagai the ruling class, kelas yang berkuasa, sehingga semua dana-dana bait suci, persembahan semua dikuasai oleh orang Saduki. Sementara orang Farisi yang tidak mendapatkan bagian dari ekonomi itu melakukan apa yang dikenal proselitisme. Proselitisme itu adalah mengagamakan Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, dan itu terjadi jauh sebelum Kristus. Misalnya pada masa Yudas Makabe, Yonatan Makabe, itu kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Nah, oleh karena itu ya Herodes Agung yang ibunya adalah orang Arab dari Nabatean, bapaknya adalah orang Edom, itu sesungguhnya bukan Yahudi. Tetapi lewat proselitisme orang Farisi ini, dia menjadi Yahudi, ya, menjadi Yahudi, masuk agama Yahudi, dan kemudian dia membangun bait suci, memperluas bait suci Herodes Agung ini. Nah, makanya kalau kita memahami Yudaisme dari sudut pandang zaman kita atau Yudaisme modern tidak akan ketemu. Sebab Yudaisme modern kan tidak ada misi kepada bangsa lain. Sementara kalau Yudaisme khususnya Farisi karena alasan faktor sejarah tadi jelas ada. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, celakalah engkau hai orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, engkau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menubatkan satu orang dalam agamamu, tetapi setelah itu kamu buat dia orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Konteksnya ini adalah proselitisme Farisi ini. Makanya tidak heran ketika orang-orang Farisi ini kepentingan agamanya dibela oleh Yakobus, maka banyak orang-orang Farisi yang menjadi Kristen, dan itu dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi ada akibat buruknya apa? Cara orang Farisi dalam mengagamakan bangsa lain atau meyahudikan bangsa lain itu diterapkan bagi gereja. Makanya kemudian di Kisah Rasul pasal 6 itu jelas dikatakan bahwa orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya memaksakan hukum Taurat dan sunat kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi. Disitulah akibatnya muncul sidang pertama para rasul di Yerusalem itu. Nah, saudara-saudara, kemudian antara tahun 66 sampai tahun 70 itu terjadilah perang Yahudi pertama. Dan perang Yahudi pertama itu juga digerakkan oleh faksi garis keras orang Farisi yang disebut orang Selot. Jadi orang Selot itu bagian dari kelompok mayoritas yang dikenal dengan Amhaaret, penduduk
pribumi, dan itu artinya Amha-Aret itu kebanyakan afiliasi teologinya kepada orang Farisi, dan dia kemudian memberontak kepada Roma antara tahun 66 sampai tahun 70. Menjelang kekalahan mereka, yaitu bait suci dihancurkan pada tanggal 9 bulan Ab yang dikenal dengan peristiwa Tisa Ab. 9 bulan Ab itu sejajar dengan kalender Masehi 5 Agustus tahun 70 Masehi. Bait Allah dihancurkan rata. Nah, tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain sesuai dengan nubuat Yesus. Itu yang terjadi. Tetapi sebelum tahun 70 bait Allah dihancurkan, kira-kira tahun 68 atau tahun 69, ada seorang imam Yahudi, namanya adalah Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai itu melihat bahwa ini tidak mungkin kita bisa bertahan melawan kekuatan Roma. Karena itu secara diam-diam Yohanan ben Zakkai itu kemudian minta kepada perwakilan Roma agar dia sudah tahu kalau bait Allah akan hancur, agar dia diberikan tempat jauh di luar kota suci Yerusalem untuk meneruskan eksistensi agama Yahudi. Maka diberikan tempat yang namanya Yamnia atau Yapne, itu di sekitar kota Tel Aviv modern sekarang. Nah, di sanalah yang menjadi cikal bakal dari kelompok Yahudi Rabinik sampai hari ini. Ya, sementara orang Saduki itu punah karena apa? Dia penguasa bait suci, bait sucinya sudah hancur dan tidak ada pekerjaan lagi. Maka kelompok Saduki punah, hanya kelompok Farisi yang tinggal dan kelompok Kristen. Jadi artinya kalau kita bicara tentang Yudaisme, ya Kristen itu termasuk mula-mula kan Yahudi. Jadi yang bertahan hanya dua kelompok, ada sekte Eseni juga akhirnya punah. Yang mendiami gua-gua di Laut Mati itu kepuasan mereka terhadap pemerintahan Yonatan Makabe, karena Yonatan itu mengangkat diri jadi imam dan bersekutu dengan bekas musuhnya, yaitu dinasti Seleukid di Antioquia yang dikenal dengan Alexander Balas. Nah, itu kira-kira sejarahnya. Kemudian Yakobus mati tahun 62 Masehi dan tahun 70 bait Allah dihancurkan, tapi setelah itu kepemimpinan gereja masih terus berlangsung. Ya, misalnya Simeon itu antara tahun 70 sampai tahun 99. Dan Simeon itu masih kerabat dari Yakobus saudara Kristus. Kemudian Justus pertama, Sakius, Tobias, Benyamin itu sekitar tahun 110 sampai 117 sampai kemudian tahun 134. Nah, ini menarik. Jadi nama-nama pemimpin gereja di Yerusalem itu. Kemudian setelah reformasi Yahudi pasca runtuhnya bait suci, kelompok Kristen Yahudi tadi dikutuk dalam birkat haminim, berkat terhadap orang sesat. Jadi mulai ada konflik antara sesama Yahudi, Yahudi yang tidak percaya Kristus dan Yahudi yang percaya Kristus, yaitu kelompok Nasrani tadi. Maka muncullah kutukan Yahudi terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem. Nanti kutukan itu dibalas dengan ungkapan bahwa orang Yahudi telah kehilangan anugerah dari Kristus dan seterusnya itu. Sampai nanti ada aturan gereja, misalnya Sinode Laodikia, di mana seorang imam gereja itu tidak boleh masuk ke sinagog dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kemudian muncul perang Yahudi kedua. Jadi menarik, pada saat perang Yahudi pertama itu sekalipun sudah ada orang-orang Kristen yang mulai mengambil jarak dari kepentingan politik praktis ya, tetapi pada saat perang Yahudi yang kedua antara tahun 135 sampai 132 sampai 135, benar-benar orang Kristen itu mengingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa hendaklah kamu menyingkir, ya, ketika Yesus bicara tentang di mana bait suci itu pembina Sakeji itu berdiri di atas bait suci dan seterusnya itu, maka dia pergi ke padang gurun. Itulah awalnya kenapa orang-orang Kristen nanti
kemudian semakin jauh hubungannya dengan orang-orang Yahudi. Perang Yahudi kedua itu sempat menang, dipimpin oleh seorang tokoh pergerakan, tokoh revolusi, namanya Simon Bar Kokhba. Nah, pertanyaannya kenapa orang Kristen mundur dari harapan bangsanya untuk melawan Roma? Karena pada waktu itu Rabi Akiba memproklamirkan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Itulah yang tidak bisa ditolerir oleh orang-orang Kristen keturunan Yahudi, sehingga mereka kemudian meninggalkan kota suci Yerusalem dan hijrah ke suatu tempat, termasuk dari 10 kota Roma yang dikenal dengan Dekapolis, misalnya antara lain Philadelphia yang sekarang menjadi kota aman, kemudian ada lagi Gerasa, ya, yang sekarang menjadi kota Ciras, kemudian Pela. Di Pela itulah orang-orang Kristen dari Yerusalem itu kemudian meninggalkan segala macam hiruk pikuk politik itu. Tahun 132 sampai 135 orang-orang mereka menang, ya. Jadi mereka menang, kemudian diproklamirkan Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias. Jadi sempat menerbitkan mata uang. Ini mata uang yang ditemukan sebagai mata uang Bar Kokhba. Jadi Bar Kokhba itu sang putra bintang. Karena menurut Rabi Akiba dia memenuhi nubuat dari bintang akan terbit dari suku Yakub itu dalam kitab Kejadian. Nah, kemudian menerbitkan mata uang dan kita lihat salah satu sisi dari mata uang itu ada gambarnya Yerusalem Bait Suci yang akan mereka dirikan kembali. Tetapi semua proyek itu gagal. Kemudian teksnya itu disebut sebagai tahun pertama penebusan Israel, atau di dalam teks yang lain juga disebutkan Lehorot Yerusalem, untuk kemerdekaan Yerusalem. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa orang Kristen itu menolak untuk masuk di dalam perjuangan itu? Karena dia menolak kemesiasan Simon Bar Kokhba. Bagi orang Kristen tidak ada Mesias lain kecuali Yesus Kristus. Nah, kita ulang, maka kemudian gereja yang di Yerusalem itu meneruskan ritus-ritus Yahudi. Dan itu ditemukan dalam sebuah informasi sejarah, dan sekarang dibuktikan oleh temuan arkeologi, yaitu sinagogi Kristen pertama yang dikenal dengan Senakal. Nah, tempat itu sampai sekarang masih ada di kota suci Yerusalem, dan itu antara lain diucapkan oleh seorang penulis namanya Epifanius dari Salamis. Sinagoge Gunung Sion, rumah Maria Ibu Markus, selamat dari penyerbuan dan penghancuran Roma. Tahun 70 Masehi, Legiun ke-10 Roma berdiri di antara sinagogi rasul-rasul di Sion. Jadi artinya benar apa yang dikatakan surat Yakobus, bahwa untuk pertama kali kata gereja belum muncul, yang muncul adalah sinagogi. Dan itu yang dikenal dengan sebagai Bet Knesset Haselikim, sinagogi para rasul, maksudnya sinagogi Kristen. Tahun 130 ketika Kaisar Hadrian tiba dan meredakan pemberontakan Yahudi kedua, Yerusalem porak-poranda. Tapi kata sejarawan ini, kecuali beberapa rumah dan rumah Tuhan yang kecil yang berada di Senakel, di mana para rasul pergi ke ruang itu. Dan temuan arkeologi tahun 1948 oleh arkeolog Israel dibuktikan tentang eksistensi sinagogi Kristen ini. Kalau kita pergi ke Yerusalem, kita masih bisa mengunjungi tempat itu. Kemudian yang kedua adalah gereja Antioquia. Inilah eklesia pertama kaum Goyim. Jadi bagi jemaat yang tidak bersunat, mereka mengikuti Misvot Bini Noah. Jadi hukum Nuh. Jadi makanya orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi ya tidak terikat imamat pasal 11. Memang dari awal memang tidak terikat. Bagi jemaat yang bersunat melakukan Misvot Moshe.
termasuk yang diklasifikasi dengan kasrut. Kasrut itu hukum tentang mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, yaitu koser dan lo koser. Termasuk hukum yang dikenal dengan edot. Edot itu maksudnya hukum yang sifatnya peringatan. Misalnya orang Yahudi tidak boleh makan binatang di pangkal paha. Karena apa? Itu memperingati peristiwa Yakub yang bergulat dengan malaikat Allah. Dia memenangkan pergumulannya di hadapan Tuhan, tapi Yakub dipukul pangkal pahanya, makanya tidak boleh makan pangkal paha. Tapi kalau Anda orang Batak, nenek moyangmu misalnya batu bara, tidak ada kaitan dengan hukum itu. Yang berlaku universal itu adalah hukum yang dikenal mispatim, yaitu hukum jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu umum. Kalau sabat tidak berlaku bagi orang Kristen bukan Yahudi, sekalipun itu berlaku bagi orang Kristen Yahudi. Kenapa? Buktinya hari ini, sampai hari ini orang Yahudi mengenal apa yang dinamakan sabat goi, di mana orang Yahudi memperkerjakan orang yang bukan Yahudi untuk bekerja di hari Sabat karena mereka tidak boleh bekerja. Itu artinya apa? Sejak semula memang orang Kristen bukan Yahudi tidak terikat dengan aturan Sabat, yang terikat orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Nah, kemudian penggenapan dari Amos pasal 9 ayat 11 sampai 12, di mana pada zaman Mesias Yehudim dan Goyim disatukan. Nah, itulah akhirnya yang menjadi deklarasi dari Kisah Rasul pasal 15. Nah, saudara-saudara, makanya sebenarnya pengikut Yesus itu, saya ulangi lagi, terdiri dua, yang namanya Nasurayon atau Nasrani, ya Kisah Rasul 24 ayat 5, dan orang-orang Nasurayon ini, orang-orang Nasrani itu masih terbagi dua. Yang pertama adalah yang dikenal dengan Eliniston, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Misalnya Stefanus, itu kan orang Yunani, orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Lalu ada yang disebut Ibraios, orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Aram. Jadi jangan batasi Yudaisme di abad pertama itu hanya berbahasa Ibrani, lalu kita sekarang menjadi Ngibrani, artinya segala sesuatu lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Karena sejak semula, ya seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul, yang disebut golongan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, itu ada yang disebut golongan Eliniston, Yahudi yang berbahasa Yunani, dan Ibraios Yahudi yang berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Ini kekayaan gereja, maka setelah zamannya Ignatius dari Antioquia, muridnya Petrus dan muridnya Yohanes, mulai dikenal istilah aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli, itu berasal dari Antioquia sekitar tahun 100 Masehi. Itulah yang disebut gereja Kristianos, ya, Kristen untuk kalangan orang-orang bukan Yahudi di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Ini catatan catatan Flavius Josephus di buku 20 ya, pasal 9 mengenai kematian Rasul Yakobus saudara Kristus. Jadi di luar Alkitab itu ada banyak informasi sejarah dan itu tidak berkaitan dengan iman yang mendukung historisitas kitab suci. Jadi sekalipun Alkitab tidak menjelaskan detailnya, tapi ternyata sejarawan sekuler menjelaskan itu. Nah, inilah yang dikenal dengan apa namanya kutukan terhadap orang Kristen, itu yang dilakukan di Yamnia oleh sebuah sinagog Yahudi, konsili Yahudi, VH Nostrim dan orang-orang Nasrani, VH Minim dan orang-orang sesat yang lain, Yufetu Yimehu Misefer Hakayim, ya, Vim Sadikim al-Yikatifu. Kiranya kaum Nasrani dan kaum sesat seketika binasa dan dihapuskan dari kitab kehidupan dan tidak tercatat di antara orang-orang yang benar. Nah, itu apa namanya kisah-kisah yang bisa, sejarah yang bisa kita teladani
bagaimana ketika gereja itu mengalami perpecahan, maka di situ sebetulnya selalu kita harus melihat kembali akarnya apa ya. Ini adalah perang Yahudi pertama, gambaran tentang bagaimana orang-orang Roma merampas meja sajian di bait suci, menorah dan dibawa ke Roma. Dan monumen ini sekarang ada di gerbang kota Roma. Kemudian lalu mulai terjadilah pemisahan antara Yahudi dan Kristen, ya. Misalnya, kenapa orang Kristen menjadi sangat konflik dan dibenci sama orang Yahudi? Itu sejarahnya begini. Pertama, orang Kristen itu dianggap telah meninggalkan mereka ketika mereka sedang berjuang melawan Roma. Tetapi kenapa orang-orang Kristen sebagian besar itu meninggalkan Yerusalem dan kemudian pindah ke Pela? Itu karena orang Kristen menolak kemesiasan Bar Kokhba. Dan ketika kemudian Bar Kokhba dikalahkan oleh Roma bersama Rabi Akiba juga mati di sana, Roma mengeluarkan aturan. Aturannya apa? Di mana orang-orang Kristen tidak boleh, orang-orang Kristen orang-orang Kristen Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem untuk selama-lamanya. Tetapi ada aturan yang aneh. Di mata orang Yahudi tidak aneh. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Dan ketika itu Yerusalem disebut ganti namanya dengan Alia Capitolina. Kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Ini mata uangnya yang ditulis dengan Alia Capitolina. Kemudian kota Yerusalem diubah dengan kota Alia Capitolina. Kemudian provinsi Yudea dipersatukan dengan wilayah Syria oleh Kaisar Hadrianus dan dinamai dengan nama baru Palestina. Ini yang sangat menyakitkan orang Yahudi karena nama Israel dihapus diganti dengan musuh bebuyutannya yaitu orang Filistin. Jadi yang menyebut Palestina itu pertama kali adalah Kaisar Hadrianus tahun 135 Masehi. Nah, sejak saat itu literatur dunia itu menyebut Palestina, tidak menyebut Israel. Misalnya tulisannya Lucianus dari Samosata. Kaum Kristen itu bergaul dengan para imam dan ahli kitab mereka di Palestina. Kaisar Hadrianus mengusir semua orang Yahudi maupun orang Yahudi Kristen yang sebagian kecil mendukung pemberontakan itu, sementara orang Kristen bukan Yahudi diizinkan tinggal di kota baru yang dikenal dengan Alia Capitolina. Itulah sempurnalah pertentangan antara Yahudi dan Kristen. Nah, mulai di Pela itulah kemudian muncul bidat-bidat baru. Jadi misalnya, jadi salah kalau seperti misalnya secara sangat umum ditulis dalam bukunya Berkov Sejarah Gereja bahwa gereja Yerusalem menolak kerasulan Paulus. Itu salah, karena bukan gereja Yerusalem yang menolak kerasulan Paulus. Yang menolak kerasulan Paulus itu adalah sekte pecahan dari gereja Yerusalem yang dikenal dengan sekte Ebionit. Nah, sekte Ebionit itu meneruskan fanatisme orang Parisi yang sudah menjadi Kristen tadi. Nah, itu tantangan pertama. Karena menghadapi tantangan itu, maka mulailah gereja menentukan arahnya sendiri. Salah satunya misalnya, kalau orang Yahudi dulu berpuasa pada hari Senin dan Kamis misalnya, itu dikatakan Senin dan Kamis dan Senin setelah Paskah misalnya. Seni Wechamisi, ya, Senin dan Kamis. Waseni akhir Hapesah, dan hari Senin setelah Paskah atau setelah perayaan Sukkot, ya, itu harus berpuasa, yaitu akhir Hak Hasukot, itu harus berpuasa. Tetapi
oleh orang Kristen, para rasul ini, bukan orang ini, masih zamannya para rasul, karena Didache itu pernah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, itu sebagai buku katekisasi terkuno di dunia, ditulis sekitar tahun 90. Ya, kalau saudara masih bisa sempat mencari, itu pernah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, kalau tidak salah, diterjemahkan oleh Pendeta Kuiper. Di sana disebutkan, kalau mereka berpuasa pada hari Senin dan Kamis, tetapi hendaklah kamu memelihara puasa pada hari Rabu dan hari persiapan. Yang dikenal hari persiapan itu adalah hari Jumat, Jumat Agung, sementara Rabu itu Rabu Abu. Ini menjadi aturan-aturan gereja mula-mula sebagai salah satu penegasan identitas mereka, bahwa mereka adalah orang pengikut Yesus yang merefleksikan seluruh iman dan ibadah mereka menurut jalan salib Kristus, tidak lagi menurut hukum rabi-rabi Yahudi. Nah, kemudian selain muncul kelompok Ebionit, muncul misalnya kelompok Basilides. Ini yang berasal dari pemahaman bahwa orang Yunani, misalnya manusia itu berada di dalam sebuah dunia yang kotor. Ketika dia kembali kepada Tuhan, itu tidak mungkin kalau tidak melalui perantara. Yang pengantara ini entitas yang bukan Allah dan bukan manusia. Itu yang disebut demiurgos. Karena itu Kristus itu menurut ajaran kaum Gnostik, kemudian Doketisme, kemudian Basilides, itu tidak benar-benar jadi manusia. Kristus itu hanya menyamar seperti manusia. Makanya Doketisme itu dari dukein, tampaknya manusia. Itulah yang kemudian dikembangkan pada abad ketiga, antara lain oleh sekte sesat yang namanya Basilides. Basilides itu mengatakan bahwa karena Yesus itu bukan manusia sepenuhnya, tidak mungkin dia disalib. Yang disalib itu Simon dari Kirene. Makanya dia mengatakan, karena itu Yesus sendiri tidak bisa menderita kematian. Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib sebagai ganti dia, sehingga dia diubah rupa olehnya hingga dianggap Yesus dan disalibkan karena ketidaktahuan kesalahan, karena ketidaktahuan dan kesalahan. Padahal Yesus yang diserupakan wajahnya menertawakan mereka yang seolah-olah menyalibkan dia. Nah, ini dampak dari alam pikiran Yunani yang tidak mengakui realitas kemanusiaan Yesus. Maka kemudian ada cerita Yesus yang diserupakan dengan Yesus itu yang disalibkan dan bukan Yesus. Ini teori baru muncul pada abad ketiga. Pada abad pertama, kedua, tidak pernah ada satupun fakta sejarah yang menyangkal penyaliban Yesus. Kemudian pada abad keempat, ini sebelum konsili Nikia ya, itu muncul sekte Nasrani Mandeyan yang tidak mempercayai Yesus sebagai Sang Mesias. Bahkan Yesus itu menyebut Mesias palsu. Kitab sucinya namanya Haran Gawaita. Setelah Yesus dikandung tanpa suami oleh Maryam, putri Musa, Dela Yakib Maryam Bat Musa. Itu tertulis dalam bahasa Aram. Selama 9 bulan maka lahirlah Yesus Sang Mesias. Di sinilah dianggap bahwa Musa, Harun dan Miriam itu satu kerabat, padahal Maryam ibunya Yesus beda dengan Miriam dalam perjanjian lama. Tapi di dalam kitab Haran Gawaita dari abad keempat itu, yang dipercayai oleh kaum Nasrani Mandayan, itu dianggapnya Maria ibu Yesus itu ya Maria yang sejaman dengan Musa itu. Miriam yang sejaman dengan Musa. Menyebut sekte mereka sudah ada sebelum kehancuran Bait Suci tahun 70 katanya. Rujukan tentang Yesus di sini jelas ahistoris. Lalu muncul lagi kelompok yang namanya El-Kesaid, didirikan oleh Nabi El-Kesai. Pada zaman Paus Calictus tahun 217 sampai 222, ada seorang bernama Alkibiades yang datang dari Persia dan membawa kitab suci yang katanya diturunkan kepada Nabi El-Kesai lewat seorang malaikat yang tinggi badannya 96 mil, lebar badannya 16 mil, dan jejak langkahnya sejauh 14 mil.
Mereka percaya bahwa Taurat dan Injil, tapi menolak konsep kerasulan sebelumnya. Sebab El-Kesai sendiri adalah nabi yang menyempurnakan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. El-Kesai juga menolak kerasulan Paulus. Satu lagi, agama yang dikenal dengan agama Manikianisme, lahir dari keluarga Zoroaster atau Majusi. Mulai umur 12 tahun mendapatkan pencerahan dan akhirnya menjadi seorang nabi. Dia menamakan ajaran agamanya Dinna Nuhra, agama terang. Dan kitab sucinya namanya Evangelion Demani. Ajarannya ada 3 Yesus. Wa itauhun telata iso. Yang pertama iso jiwa, Isa sang pencerah. Yang kedua iso Masiha, Isa sang Mesias. Dan berikutnya Isa patibilis, Isa yang menderita. Isu siwa Yesus praeksisten yang mengajari Adam manusia pertama tentang jati dirinya sebagai percikan ilahi. Ini jelas pengaruh agama, pengaruh filsafat Yunani. Isu Mesiha, yaitu nabi historis Mesias Yahudi yang datang sebelum Mani. Lalu isu patibilis, Yesus yang menderita. Penderitaan Yesus hanya sebagai percontohan penderitaan manusia, tapi tidak benar-benar menderita. Mani inilah yang menyebut dirinya Kut Mata dan Nebye, the seal of the prophet, yaitu sebagai nabi penutup, atau dia menyebutkan sebagai Kut Mata Deslihe, rasul yang terakhir, nabi terakhir dan penyempurna agama sebelumnya dan ajaran yang dibawa mulai dari zamannya Adam hingga zamannya Yesus. Dan dia juga mengaku diri sebagai Parakletos, sang penghibur yang dinubuatkan Yesus dalam Injil Yohanes. Itulah situasi, tapi masih banyak ya, situasi-situasi agama, ajaran sebelum konsili Nikea. Maka tidak heran kalau Arius itu berada di dalam ketegangan antara berbagai macam aliran tadi. Dan Arius lebih condong ke Yunani, ke filsafat Helenisme. Ya, misalnya ya, apa sih akarnya konsili Nikea itu? Sehingga gereja harus serius menghadapinya, dan ini pengalaman pertama gereja setelah sidang para rasul. Dan konsili Nikea itu juga meneruskan kebijakan para rasul dalam kejadian dalam Kisah Rasul pasal 15. Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Jadi Roh Kudus berbicara lewat komunitas gerejawi, tidak lewat orang per orang, secerdas apapun orang itu. Arius dikabarkan menentang Patriark Alexander dari Alexandria. Dia mengatakan tentang firman itu adalah ciptaan belaka. Dia terkenal dengan ungkapannya hoti en poti hote ok en. Karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana putra Allah pernah tidak ada. Nah, ini jadi masalah kalau Allah bersama dengan firman-Nya dan firman-Nya pernah tidak ada, berarti ada waktu di mana Allah ada tanpa firman. Ini tidak mungkin. Sebab kalau ada pernah Allah ada tanpa firman, berarti Allah pernah tidak maha kuasa. Baru setelah itu menjadi kuasa karena ada firman. Lalu siapakah yang menciptakan firman? Jikalau Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ini kira-kira keganjilan dari ajaran Arius. Dan tidak seperti yang dituduhkan bahwa Kaisar Konstantin sangat berperan pada konsili Nikea, itu bohong semua. Kalau Konstantin itu benar-benar mengubah sejarah supaya konsili seturut dengan kehendaknya, tidak perlu ada cukup lama. Kontroversi Arius itu mulai terjadi tahun 318. Baru diputuskan oleh konsili tahun 325. Jadi ada selang waktu 7 tahun. Kalau Kaisar Konstantin benar-benar menentukan konsili Nikea, dia langsung instruksikan. Nyatanya terjadi pergolakan yang luar biasa, dan Konstantin sikapnya selalu berubah-ubah. Ya, nah ini salah satunya. Bahwa surat ini bukti dari surat Kaisar Konstantin yang tidak peduli dengan dogma. Ketika belum lama ini aku singgah di Nikomadea, aku merencanakan untuk singgah sekaligus melanjutkan perjalanan ke timur.
Tetapi sementara aku bergegas menuju ke arahmu dan melampaui sebagian perjalanan yang mestinya kutempuh, berita tentang masalah ini mengubah rencanaku, sehingga aku tidak merasa perlu untuk melihat dengan mataku apa yang kupikir tidak mungkin harus sampai di telingaku. Jadi yang disebut didengar berita tentang masalah yang mengubah rencananya Konstantin tadi, perdebatan antara Arius dengan Patriark Alexander, dan itu di mata Konstantin tidak penting. Nah, bagi gereja itu kan penting karena gereja dibangun di atas ajaran yang benar. Nah, kemudian Konstantin untungnya masih mendengar seorang yang bernama Hosius, uskup dari Spanyol sebetulnya. Kalau sekarang ini. Lalu dia ditugaskan untuk pergi ke Alexandria, melakukan investigasi apa sih yang sebenarnya terjadi. Lalu digelarlah sidang sinode lokal di Alexandria tahun 318. Sebelumnya para uskup menyusun draft pengakuan iman regula fide yang diharapkan bisa ditandatangani oleh Arius dan para pendukungnya. Tetapi Arius and his gang ini menolak dan bersikukuh bahwa firman itu hanya seorang ciptaan. Arius akhirnya diekskomunikasi di depan sidang yang dihadiri 10 uskup di gereja Koptik Alexandria, yang kemudian diperintahkan keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Arius menolak mematuhi sidang Alexandria. Dia bertahan di Mesir, bikin keonaran di mana-mana, terjadi bentrokan fisik. Dalam keadaan terjepit, akhirnya Arius mengirim surat kepada Eusebius dari Nikomedia, memohon dukungan agar mendesak Patriark Alexander di Alexandria untuk memposisikan kembali Arius sebagai imam atau sebagai pendeta atau sebagai romo, presbiter misalnya. Tetapi apa yang terjadi? Arius menempatkan diri sebagai sosok yang terdolimi. Dia menulis begini kepada Eusebius dari Nikomedia. Ini bapak dari pemikir Yunani yang terkenal pada saat itu. Arius yang secara semena-mena telah dianiaya oleh Patriark Alexander karena kebenaran tertinggi yang juga Anda yakini. Menyampaikan salam dari Tuhan kepada Tuanku yang terkasih, yang saleh, Eusebius yang beriman sesuai dengan ajaran murni. Kami dianiaya karena kami berkata bahwa Sang Putra memiliki awal, sementara Allah tidak berawal. Firman itu bukan bagian dari wujud Allah dan bukan yang setara dengannya. Karena keyakinan ini aku dianiaya. Selebihnya Anda tahu sendiri. Ya, siapa yang menganiaya dia? Gereja selalu memberikan ruang, bahkan tidak langsung menuduh kamu salah, tapi digelar sidang Alexandria. Dia ditawari untuk menentukan sikapnya. Jadi artinya itu mekanisme gereja yang tidak bisa disalahkan. Kemudian itu juga terjadi ketika zaman para rasul. Ketika para rasul juga sidang memutuskan apakah orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi harus mematuhi Taurat atau tidak. Dan mekanisme sidangnya jelas atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Setelah sebelumnya mendengar penjelasan atau argumen yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Pertama oleh Petrus, kedua diberikan kesempatan Barnabas dan Paulus menyaksikan lewat karya Allah bahwa bangsa-bangsa lain pun dikasih oleh Tuhan. Baru tuan rumah Yakobus yang kemudian mengusulkan sebuah formula yang akhirnya atas putusan Roh Kudus dan putusan kami disepakati. Jadi ini bukan pola kesewenang-wenangan gereja. Kalau mau sewenang-wenang cukup saja didok. Nyatanya kontroversi ini terjadi 7 tahun. Kemudian tahun 318 setelah dia keluar dari Alexandria, dia kemudian mencari dukungan dan dia mendapat dukungan dari Makedonia. Tahun 319 dia mendapat dukungan dari Kaisarea. Dan yang heboh, seorang sejarawan gereja saat itu mendukung Arius. Nah, padahal dukungannya itu karena dia salah paham, kita akan lihat. Tahun 320, Provinsi Bitinia dan Libanon Selatan dikuasai untuk mengakui ajaran Arius.
Jadi lewat tebar pesona tadi. Dari provinsi Bitinia, Arius melanjutkan tebar pesona ke Libanon Selatan. Hasilnya Uskup Paulinus dari Sirus mendukung Arius. Arius meneruskan misinya ke wilayah Palestina, wilayah Israel, tempat sejarawan gereja Eusebius dari Kaisaria tinggal. Tahun 322, Eusebius dari Kaisaria berhasil menggalang dukungan para uskup di kotanya. Mereka mengakui kebenaran ajaran Arius. Tapi apa yang terjadi di Alexandria juga mengalami pergolakan. 200 uskup diyakinkan lewat diskusi teologis. Di Mesir, Alexander mengirim surat kepada para uskup agar supaya berhati-hati dengan Arius yang disebutnya penghujat Kristus, seperti orang Yahudi dan Yunani yang menganggapnya makhluk biasa. Athanasius menjadi apologet andalan sejak usia 20 tahun, menyebut Eusebius dari Nikomedia yang mendukung Arius sebagai mengoyakkan jubah Kristus, dan disimpulkan berdasarkan hasil investigasi Hosius yang dilaporkan kepada Kaisar, kompromi kepada Arius dan sekutunya benar-benar tindakan yang tidak selaras dengan ajaran para rasul. Lalu diadakan prakonsili. Jadi seperti prakongres itu. Jadi ini bukan sewenang-wenang. Hosius melaporkan hasil investigasinya kepada Kaisar. Seperti biasa, Kaisar menganggap remeh semua urusan teologi. Akhirnya disepakati akan digelar konsili oikumenis. Konsili yang bisa diterima oleh seluruh wilayah gereja. Dan waktu itu gereja belum mengalami skisma, belum mengalami perpecahan, semua masih utuh ya. Dari Roma, dari Alexandria, dari Antioquia, semua masih utuh. Nah, kemudian dalam prakonsili itu dikonsepkan apa yang dinamakan regula fide atau konon al-iman, pengakuan iman, di mana di sana disebutkan dalam draft itu, dan percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya putra yang dilahirkan dan diturunkan bukan dari ex nihilo, bukan dari ketiadaan, tetapi dari Sang Bapa sendiri. Firman itu kekal dan selalu bukan citra dari kehendak apapun selain dari eksistensi Allah Sang Bapa sendiri. Semua uskup hadir, setuju. Karena kalau Yesus itu secara praeksisten itu firman Allah, tidak mungkin firman Allah berada di luar wujud Allah. Tidak mungkin firman Allah itu berdiri sendiri di luar Allah. Kalau firman Allah itu kekal, berwujud sendiri di luar Allah, berarti lebih dari satu Allah. Dan itu melanggar keesaannya. Tetapi semua sepakat, hanya ada 3 orang yang tidak sepakat, namanya Theodorus dari Laodikia, Narsisus dari Neronias, dan Eusebius dari Kaisarea. Wah, heboh karena apa? Sejarawan kaliber dunia saat itu terjebak mengikuti ajaran Arius. Tapi perhatikan, gereja masih sangat demokratis. Dia mengatakan, ketiga orang ini masih diberi kesempatan untuk menyatakan kesalahannya dan diterima kembali ke pangkuan gereja dalam sebuah konsili universal, konsili konsili oikumenis yang diadakan di kota Ankara, Turki sekarang. Namanya tetap Ankara. Tetapi perhatikan, ternyata konsili tidak diadakan di kota Ankara, tapi diadakan di kota Nikea, dan Nikea itu adalah istana musim panas Kaisar Konstantin. Di sini Kaisar Konstantin lebih mendukung untuk mengakomodasi orang-orang Arius, pendukung Arius. Terbukti kenapa tidak diadakan di Ankara, karena uskup Ankara namanya Marcellus terkenal anti Arius. Makanya konsili diadakan di istana musim panas Kaisar. Lah, karena itu bukan jalur umum yang sering saya katakan, maka ketika delegasi itu sudah berdatangan dimulai dari akhir bulan Maret, ya karena konsili kan diadakan di bulan Juni. Mereka sudah mulai dijemput dari situ, dijemput dengan kereta-kereta kerajaan. Lalu disalahpahami oleh
kaum polemikus maupun anti Kristen ini delegasi semua diberi kemewahan dengan fasilitas kerajaan. Terus saya jawab, kenapa mereka mesti dijemput? Karena tidak ada jalur umum. Karena itu istana kaisar, tidak ada mikrolet, tidak ada taksi. Ini logikanya itu kadang-kadang orang-orang ini bacaannya terbatas, tapi sombongnya setengah mati. Tapi itu salah. Mari kita dasarkan pada sumber primer. Kenapa mereka itu dijemput oleh kereta kerajaan? Karena bukan jalur umum, bro. Itu jalur khusus karena itu istana kaisar, istana musim panas kaisar. Ya, kita lanjutkan. Kemudian pada konsili itu jelas bahwa dibacakan kutukan terhadap ajaran-ajaran yang menyangkal firman Allah itu adalah ciptaan. Nah, ternyata sekarang terbuka. Kenapa Eusebius itu mendukung Arius? Karena Arius pinter tebar pesona. Dia menundukkan diri sebagai seorang teraniaya. Dan ketika dalam pertemuan dengan Eusebius dari Kaisarea, dia mengatakan, sebetulnya perbedaan saya dengan Patriark Alexander tidak terlalu serius kok. Kami mengakui bahwa Yesus itu adalah anak sulung. Wah, Arius mengaku Yesus itu anak sulung dari segala ciptaan Allah. Eusebius mikirnya, oh yang sulung di sini berarti Arius masih mengakui superioritas Yesus. Padahal kata anak sulung itu kan bisa ditafsirkan beragam. Sampai hari ini pun ketika gereja menafsirkan yang sulung artinya bahwa Kristus itu adalah sebagai sang firman yang mengawali segala sesuatu. Karena kesulungan itu dalam budaya timur, ya Bechor, itu artinya bukan hanya senioritas di bidang umur, tapi juga senioritas pada posisi. Makanya ada hak kesulungan yang diperebutkan karena anak sulung itu bukan sekedar lahir pertama kali. Makanya Yakub yang sesungguhnya bukan lahir pertama, tetapi bisa menerima hak kesulungan. Karena kesulungan itu artinya bukan yang lahir pertama seperti wayang Jawa, Ontorejo, anaknya Werkudara, adiknya Gatotkaca dan Antasena, bukan itu. Kesulungan itu artinya dia berhak menjadi pemimpin mezbah keluarga. Dia mewarisi berkat orang tuanya dan menerima warisan 2 kali lipat. Esau mikir hak kesulungan cuma warisan 2 kali lipat. Tapi berkat orang tua dan pemimpin mezbah keluarga dilalaikan. Inilah maknanya anak sulung. Jadi itu salah paham seperti setelah itu Eusebius dari Kaisarea menandatangani hasil konsili Nikea karena dia mula-mula salah paham kenapa Alexander terlalu serius menghadapi Arius. Nah, selain Eusebius dari Kaisarea yang akhirnya menerima konsili Nikea, Hosius dari Cordoba, pemimpin sidang, juga memberi kesempatan kepada Arius untuk mengemukakan pendapatnya. Konsili yang terdiri dari 318 orang mengajukan pengakuan iman. 315 setuju, 3 menolak. Yang menolak itu Arius, Theonas dari Marmarika, dan Secundus dari Ptolemais. Arius dianatema dan dibuang ke Iliria. Buku Arius Thalia dibakar. Jadi ingat, tidak pernah ada pembakaran Alkitab seperti yang dibuat cerita hoax tapi digemari laris manis seperti Da Vinci Code. Yang dibakar pada Konsili Nikea hanya 1 buku sebagai simbol penolakan ajaran Arius, yaitu bukunya Arius sendiri yang judulnya Thalia. Bukan Alkitab yang dibakar. Jadi mesti kita harus membaca sumber primer. Lalu ditetapkan inilah bunyi Konsili Nikea. Kami percaya kepada satu-satunya Allah, Theos, Sang Bapa, Pantokrator, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan kepada satu-satunya Kurios, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa, yaitu dari zat Sang Bapa, dari usia Sang Bapa, dari hakikat Sang Bapa, Allah dari Allah yang benar, dilahirkan bukan diciptakan, karena sebelum firman itu
menyatakan siapa Allah. Ya, Allah itu tidak ada seorang pun yang pernah melihat, Yohanes 1:18. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, yang mewahyukannya. Tapi sebelum firman keluar dari wujud Allah, firman sudah ada pada diri Allah. Sebelum Soekarno melahirkan ide yang namanya Pancasila, pikirannya sudah ada di wujudnya Soekarno. Ketika saya melahirkan pemikiran saya, melahirkan gagasan saya lahir dari diri saya, pikiran saya tidak habis karena gagasan saya keluar dari diri saya. Itulah yang dikatakan dilahirkan, tidak diciptakan. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita, telah turun dan menjelma menjadi manusia yang menderita dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan orang mati, dan kami percaya kepada Roh Kudus. Tidak sepenuhnya sama dengan Konsili Konstantinopel yang nanti kita pelajari berikutnya, ya, tapi mirip. Tentang Roh Kudus belum diberikan penjelasan. Tetapi setelah aku percaya kepada Roh Kudus, lalu disertai anatema terhadap Arius. Sedangkan tentang mereka yang berkata, pernah ada waktu di mana firman Allah belum ada. Dan sebelum dia dilahirkan, ia tidak ada. Dan firman itu berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Dan juga mereka yang menyangkal putra Allah memiliki wujud lain atau zat lain selain dari Allah. Atau firman itu diciptakan. Atau firman itu dapat berubah. Maka gereja yang Katolik dan Rasuli, gereja yang dan apostolik menjatuhkan anatema atas ajaran mereka. Itu Konsili Nikea. Tapi apa yang terjadi? Belum selesai. Athanasius dibuang ke Gallia. Itu ceritanya bagaimana? 10 tahun setelah konsili, kaum Aryan tidak puas. Tahun 335 mereka kemudian melakukan konsolidasi, dan konsolidasi itu berhasil mempengaruhi kaisar. Ketika Hosius sudah kembali, Hosius yang selama itu didengar oleh kaisar kembali ke negerinya Spanyol, lalu melalui sosok Eusebius dari Nikomadea, kaisar terus didesaknya dengan memfitnah Athanasius dari Alexandria yang katanya menghentikan pasokan gandum dari Mesir menuju ke ibu kota Konstantinopel untuk menggagalkan konsili Tirus yang digagas oleh kaum Aryan. Bahwa kemudian Athanasius ketika dituduh begitu, dia marah dan berani melawan kaisar. Dia mengatakan dengan ucapan yang terkenal, waspadalah hai kaisar, Allah akan menjadi saksi antara aku dan kamu, siapa yang paling benar. Dan setelah itu Athanasius, Patriark Alexandria Mesir ini dibuang ke Gallia. Tahun 335, 10 tahun setelah konsili, penyambutan besar-besaran dilakukan terhadap Arius yang dikeluarkan dari pengasingan. Arius dikeluarkan dari pengasingan karena tubuhnya yang kurus, itu dijadikan alasan bahwa dia kasihan, jangan dia terus di sana. Setelah itu diadakan penyambutan besar-besaran atas lobi dari Eusebius dari Nikomadea. Sinode para uskup yang pro Arius diselenggarakan. Uskup Marcellus, uskup Ankara, yang menolak paham Arian tadi, sehingga konsili tidak jadi diadakan di Ankara tapi diadakan di Nikea, diasingkan. Sebaliknya rumusan Arius dan Eusebius dibacakan dan diterima lewat mulut dan tangan kaisar. Karena itu kaisar menekan takhta suci Alexandria untuk menerima Arius. Tetapi uskup Makarius yang memimpin gereja atas nama Athanasius yang sedang dalam pembuangan menolak perintah kaisar. Gagal untuk menekan Alexandria, Konstantin menekan Patriark Konstantinopel. Dan Patriark Konstantinopel namanya juga Patriark Alexander yang digantikan oleh Athanasius di Alexandria. Sebelumnya kan Patriark Alexander. Patriark Alexander meninggal digantikan oleh Patriark Athanasius. Nah, di Konstantinopel patriarknya juga namanya Alexander. Dia menolak untuk tidak mau
menggubris tuntutan kaisar agar mengembalikan Arius menjadi seorang pendeta atau seorang imam. Dan itu terjadi sehingga dia menutup pintu katedralnya. Pada hari Minggu ketika rombongan Arius itu datang tahun 336 itu, kaisar tidak mau membuka pintu gereja, dan saat itu umat Kristen, mereka yang sedang mau masuk ke gereja itu hanya berhenti di depan pagar karena gerejanya ditutup oleh Patriark Alexander. Tetapi kesempatan itu digunakan oleh Arius, ya, sekalipun dia tidak bisa masuk ke gedung utamanya, tetapi dia bisa masuk ke yang namanya Konstantin Forum. Itu sebuah tempat yang terpisah dari gereja itu, tetapi sambil dia berkhotbah kepada para orang Kristen yang menunggu di halaman, sementara Patriark Alexander berdoa di ruang doanya agar Tuhan memberikan keajaiban, karena yang dilawan dia adalah seorang kaisar. Apalah dia artinya dibanding dengan kekuasaan politik yang begitu besar. Dan ketika Arius itu kemudian berkhotbah sambil mengejek ajaran gereja, sambil mengejek ajaran konsili Nikea, tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi. Pintu basilika yang ditutup dan dikunci dari dalam, pengikut Arius hendak mendobraknya. Sementara itu Arius terus berkhotbah menghujat Kristus di depan pintu basilika berapi-api. Tiba-tiba peristiwa yang ajaib dan luar biasa terjadi. Arius sakit perut dan menghentikan khotbahnya dan pergi ke toilet di belakang tempat yang bernama Konstantin Forum. Lama sekali tidak keluar, dan ternyata setelah didobrak pintunya, Arius mati terkapar di kamar mandi. Katanya Athanasius, doa Alexander telah dikabulkan Tuhan, bahwa Arius memegang kartu as kalau kita bermain kartu itu. Tetapi ketika itu Arius mati, maka ajarannya punah untuk sementara waktu. Dan itu dicatat oleh sejarawan yang sejaman, namanya Sokrates Scholasticus. Nah, inilah sejarahnya Konsili Nikea dengan segala dinamikanya. Semoga ini bisa memberikan cerminan bagi kita untuk kita bisa berhati-hati di dalam kita mengajarkan iman kepada. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku,
sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah"? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.